Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Mardiana dari Fakultas Ekonomi Manajemen 3B. Di sini saya akan menjelaskan selayan pandang hukum dan ekonomi mata kuliah hukum bisnis. Selayan pandang hukum dan ekonomi. Hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat yang apabila dilanggar, ada sanksi yang tegas tentunya. Hukum tertulis yaitu hukum yang ada di undang-undang dan hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Kita ambil contoh di Baduy sana, terutama di Baduy Dalam, mereka itu masyarakatnya tidak boleh menggunakan kendaraan seperti motor dan mobil. Hukum juga ada hukum pidana dan hukum perdata administrasi. Hukum pidana sanksinya penjara tentunya, dan hukum perdata administrasi seperti ganti rugi, penutupan izin koperasi perusahaan. Kemudian di sini ada tujuan hukum. Tujuan hukum ialah untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kemakmuran di sini ekonomi atau bisnis agar dapat beraktivitasnya dengan baik. Keadilan, kepastian, kemakmuran itu adalah keadilan poin A, kepastian poin B, kemakmuran poin C. Ketiganya ini harus menunjang. Jadi seperti itu tujuan hukum. Kemudian di sini ada dasar pengaturan dari negara hukum. Diatur Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, Pasal 1 ayat 3 negara Indonesia dan negara hukum. Lalu ada bab 10 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi, menjunjung hukum itu semua tanpa terkecuali. Kemudian ada pasal 28 ayat 5, negara Indonesia menegakkan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum. Jadi seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, adanya perlindungan hak asasi manusia. Nah, di sini dapat diartikan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, di mana negara melindungi hak asasi manusia tersebut. Kemudian yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Nah, contohnya adanya trias politika, pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini juga menjadi suatu dasar bagaimana hukum tatanan negara. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan. Jadi, langkah gerak pemerintah itu berdasarkan aturan-aturan yang ada. Kemudian yang keempat, adanya peradilan administrasi. Kita lanjut, ada unsur negara hukum. Yang pertama, suatu sistem pemerintah sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Nah, rakyatlah yang memilih kedaulatan, yang memilih dan atau memberikan suatu kewenangan kepada wakil-wakilnya, seperti di DPR, DPD, MPR, dan pemerintahan. Kemudian yang kedua, ada pemerintah dalam melakukan tugasnya harus berdasarkan hukum perundang-undangan yang telah ditetapkan. Jadi, segala langkah pergerakan pemerintah harus sesuai perundang-undangan.
Kemudian adanya pengawasan dari badan lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun. Nah, peran lembaga yudikatif dalam trias politika itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Wilayah yudikatif ini harus secara bebas dan mandiri dan tidak memihak siapapun. Kemudian adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk beraktivitas atau ikut serta mengawasi perbuatan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Nah, adanya LSM, mahasiswa turut mengawasi berpartisipasi perbuatan pelaksanaan dan kebijakan. Kemudian ada ekonomi atau bisnis. Kegiatan usaha, ekonomi atau bisnis ialah kegiatan usaha yang menguntungkan. Keuntungan di sini untuk kemakmuran, kepastian, dan juga keadilan. Kemudian ada hukum bisnis. Ialah hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, di sini harusnya dari hukum ekonomi ini, hukum dapat mengayomi dan melaksanakan dengan baik, tidak hanya di tatanan teoritas saja, tetapi di tatanan praktis, sering disebut juga fungsionalisasi hukum. Kemudian ada pembagian hukum. Contohnya hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik ialah hubungan hukum yang mengatur pribadi dan negara atau banyak orang. Kemudian ada hukum privat, ialah hubungan hukum antara pribadi dan pribadi. Kemudian yang terakhir adanya prinsip-prinsip hukum bisnis. Yang ke-1 adanya kegiatan ekonomi. Yang kedua adanya keuntungan yang menjanjikan. Yang ketiga terpenuhinya syarat-syarat perjanjian yang ada. Yang ketiga terpenuhinya syarat-syarat perjanjian. Di sini adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, adanya objek tertentu, adanya klausula yang halal. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada poin 4, adanya jaminan dari adanya pelaksanaan bisnis, yaitu hukum dan keamanan. Contohnya berinvestasi pasti ada aturan dan keamanannya. Bagaimana untuk nasabah atau konsumen? Ini menjadi prinsip dalam hukum bisnis. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua kali ini. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.